Assalamualaikum, halo guys. Jumpa lagi sama aku Syakwila, presenter Mugaru yang paling pinter. Oke guys, hari ini aku kayaknya udah lama banget ya guys gak podcast di Mugaru TV. Jadi hari ini tuh aku mau podcast sama adik-adik kelasku yang lucu-lucu banget. Oke, kita say hi dulu buat Mugaru lovers. Hai. Oke, di sini udah ada Karina sama Shiril. Jadi mereka nih adik kelas yang bisa dibilang tuh deket gitu loh sama aku. Karena kita tuh deketnya gara-gara sering diajak Pak Nur keluar presenter bareng. Betul banget gitu. Kak. Oke, jadi sesuai tema hari ini ya, kita bakalan membahas tentang prestasi masa kecil. Oke, pertama aku mau tanya dulu nih sama Shiril dan Karina. Kalian tuh Kak. dulu punya nggak prestasi masa kecil yang memorable banget gitu? Oke, kalau aku sendiri ya Kak ya, aku tuh punya dan itu lumayan banyak ya Kak ya. Dan itu sangat teringat di memoriku karena perjuangan dapetin juaranya tuh susah banget Kak. Kalau kamu nih? Nah kalau aku nih kebetulan juga ada Kak, waktu TK ada dan waktu SD juga ada gitu. Dan itu memorable juga sih karena tadi ya perjuangan dapetinnya ya, anak TK dapetin trofi gitu kan, perjuangan banget ya gitu. Betul. Oke, jadi sebelumnya tuh aku pengen tanya, apa sih prestasi yang paling memorable waktu kalian kecil gitu? Aku yang menurutku paling memorable itu lomba nyanyi sama angklung. Jadi kamu bisa main angklung? bisa, Sampai sekarang bisa? nggak tahu deh ya. Kalau dulu tuh aku punya prestasi itu lomba angklung ya. Jadi itu kayak satu TK gitu. Itu tuh kayak nampilin angklung. Aku lupa ya kebetulan waktu itu tuh nyanyinya lagunya tuh lagu apa. Tapi yang jelas tuh lomba angklung dan itu di Taman Remaja ya. Surabaya. Iya, di Taman Remaja Surabaya. Dan itu tuh perjuangan latihannya tuh setiap hari gitu. Oke, kalau Karina, apa prestasi yang bener-bener memorable banget gitu? Oke, ini waktu SD atau waktu TK nih Kak? Apa aja? Sebutin semuanya gitu. Sebutin semuanya ya. Oke. Kalau menurutku prestasi yang menurutku memorable itu lumayan banyak ya. Boleh lebih dari satu nggak sih Kak? Boleh. Boleh. Oke, pertama itu aku pernah lomba olimpiade IPS, tapi itu offline. Itu waktu aku SD karena aku juga dulu tuh masuk pensiber. Nah, pensiber ini kayak tim di sekolahku tuh emang dihususin buat ikut lomba gitu. Misal kalau kamu pinternya di bidang IPA ya pensiber IPA, kalau pensiber IPS ya nanti diikutin lo bidang IPS gitu. Nah, waktu itu ya, itu malamnya tuh aku tuh berangkat study tour kelas 6, habis itu paginya aku lomba Kak. Nah, itu juga aku daftar tuh H-1, jadi aku gak dapet pembinaan sama sekali. Nah itu aku aja H-1 tuh masih tanya ya ke guruku, ke wali kelasku, Ustazah saya daftar nggak ya, tapi aku juga takut kalah gitu kan. Kayak eman banget kita udah ngeluangin waktu paginya, habis itu capek-capek taunya nggak menang, habis itu malamnya juga mau berangkat study tour kan, takut sakit. Habis itu kan kayak teman-temanku juga banyak yang memilih untuk tidak mengikuti lomba gitu kan ya. Nah habis itu katanya ustazahku tuh disuruh ikut aja nggak apa-apa, jadinya ya mau nggak mau aku ikut dong Kak. Nah setelah itu juara, soalnya kan saingannya dikit ya, karena yang ikut juga ya nggak banyak gitu, dari sekolahku sendiri. Wah, oke, jadi ini bener-bener kaget ya. Kayak misalkan nanti malam tuh kalian berangkat gitu loh buat study tour perpisahan kelas 6 dan paginya itu kalian ikut lomba dan alhamdulillah dapet juara. Iya. Oke, kalau waktu TK nggak ada nggak? Tadi kan kamu bilang waktu TK ada. Oke, kalau waktu TK ada Kak, itu aku lomba fashion show karena dulu aku TK itu Mama juga sampai suka, sekarang juga centil. Mama tuh juga suka ngikutin aku kayak lomba kayak gitu, lomba fashion show, pidato atau nyanyi gitu-gitu lah Kak ya. Nah habis itu kan aku lumayan berkali-kali ya ikut lomba fashion show, tapi habis itu yang waktu akhir ini tuh aku menang kan. Setelah tampil tuh udah kan pulang kan, taunya tuh nggak bakal menang, jadi nggak mau nunggu gitu kan. Taunya udah copot kerudung, copot aksesoris semuanya, taunya di telepon menang, jadinya sampai panggung tuh udah acak-acakan Kak. Udah kayak pakai baju biasa gitu. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong soal fashion show ini tuh aku tiba-tiba keinget sesuatu. Jadi Apa tuh, Kak? Pak Nur tuh waktu kelas 7 tuh pernah cerita ya Pak ya, kalau Pak Nur pernah menang lomba fashion show Sidoarjo. Wow. Padahal tuh katanya Pak keren Nur ya? itu kostumnya cuman pakai baju tentara, loreng-loreng gitu aja tapi menang gitu. Oke. Mungkin gara-gara itu ya Kak ya? Apa sih? Catwalknya, Ah. jalannya ya. Ya, Pak Nur tuh katanya jalannya tuh gagah gitu. Wis, keren.
Self branding ya. Iya, betul. Iya. Oke, kalau kakak sendiri kan tadi kakak udah nanyain kita berdua ya. Kalau kakak sendiri apa sih prestasi masa kecilnya? Kalau aku tuh sebenarnya prestasi masa kecil tuh banyak. Karena emang aku tuh sampai sekarang pun masih sering ikut-ikut lomba. Cuman ada beberapa prestasi waktu TK sama SD itu yang bener-bener kayak shock banget kok bisa dapet juara gitu. Oke, apa tuh? Kalau TK tuh mungkin tuh aku dulu sering ikut lomba antar TK ya gitu. Terus sering menang lomba baca surat, lomba apa aja gitu, dan bisa dibilang tuh aku lumayan aktif waktu TK. Jadi pernah suatu hari aku tuh waktu TKB inget banget kepilih buat ikut lomba menggambar. Oke. Karena aku emang suka banget menggambar. Itu ada kayak guru gambar di sekolahku. Nah, besoknya kemarinnya itu aku tuh kepilih buat ikut lomba cerdas cermat di Rodatul Jannah. Wow, keren Posisinya ya. di situ harinya tuh barengan sama lomba menggambar itu. Terus aku tuh cuma diceritain sama guru pembinaku, entah kenapa aku tuh akhirnya batal ikut lomba gambar dan malah ikut lomba cerdas cermat. Itu tuh guruku tuh sampai berantem di ruang kepala sekolah buat rebutin aku. Jadi tuh aku merasa kayak diperebutkan Keren ya. gitu loh guys. Iya, betul banget. Dan kalian tahu apa? Aku tuh alhamdulillahnya menang lomba di Rodatul Jannah itu sampai bener-bener literally itu tinggal anak 3 doang yang menang, dan hadiahnya tuh kalau nggak salah 1 juta rupiah. Wow. Kalian bayangin anak yang masih ngangong-ngangong belum tahu apa-apa, masih TK dapat uang 1 juta. Tapi kayaknya uangnya tuh gak kepake ya, bukan saya yang pakai gitu. Terus uangnya dipakai apa, Kak? Kayaknya ya dipakai buat beli baju, buat makan-makan sama orang tua gitu. Gila, keren banget gue. Iya. Sampai direbutin gitu loh ya, Iya. Rila. Aduh. Iya, betul banget. Terus satu lagi, jadi Apa tuh? setelah lomba menggambar itu kurang lebih beberapa bulan, ada, kalian tau gak sih fingerprint? Oke. Iya. Itu tuh aku tuh nggak ada kayak pengalaman sama sekali di bidang fingerprint ini. Iya. Tiba-tiba hamin seminggu tuh diikutin, dan ini tuh lombanya se-Sidoarjo Surabaya, Pak. Jadi Wow. lomba PGRI buat hari guru gitu, Pak. Oke. Buat setingkat anak TK SD. Jadi konsep lombanya itu kayak tema hutan, kita pakai fingerprint gini. Itu tuh aku lihat orang-orang lain tuh pada bagus-bagus, kayak tangannya diginiin terus gambarnya tuh kayak vas bunga. Tapi aku kan udah diajarin temanya hutan sama guruku tuh latihan berminggu-minggu, habisin cat berbotol-botol gitu kan. Itu tuh aku inget banget. Aku sebenarnya nggak inget, cuman kalau kata orang tuaku ya, kata ayah bundaku tuh kayak ngintip-ngintip di jendela gitu. Iya. Aku tuh keluar bener-bener paling terakhir. Udah dibilang waktunya habis tuh baru aku keluar. Iya. Dimana itu bener-bener udah sepi banget, tinggal 2 orang 3 orang. Dan tahu nggak sih, itu tuh aku juara 1. Wah. Padahal di situ tuh aku tuh nggak ada pengalaman sama sekali, nggak menang juga nggak apa-apa. Malah di situ tuh aku tahu cuman pakai legging, itu ada gambarnya orang pakai jilbab di leggingnya, Iya, iya. pakai jilbab oranye bling bling. Dan itu megang piala tuh segede yang kayak gitu loh, segede itu, yang ada 4 tingkat gitu loh, Mbak. pialanya, Mbak. Wow, weh. Dan itu aku Piala tuh yang besar banget ya. kayak bener-bener tuh masih kayak shock banget gitu sampai sekarang. Oke. Setelah itu SD, ya aku lebih sering ikut olimpiade mata pelajaran, olimpiade Ismuba, di SD Ikrom, Wage, di Muhammadiyah Sekrian, Muhammadiyah Sidoarjo, kayak ini loh, Muhammadiyah Sidoarjo. Iya. Dan alhamdulillah tuh naik dari harapan 1 ke juara 3, juara 2, dan alhamdulillah terakhir ikut sebelum Covid itu dapat juara 1. Wih, keren banget ya Rili ya. Iya dong. Jadi kebanyakan nih kalau misalkan kakak ikut lomba itu juara ya, Kak ya. Alhamdulillah juara, tapi Oke. pasti juga ada nggak juaranya lah. Karena kan kita orang belajar itu kegagalan tuh adalah proses dari apa ya? Iya benar gitu. Oke. Terus apa ya, Kak ya? Terus perasaan kakak waktu juara itu gimana sih? Oh, perasaan waktu juara tuh mungkin kalau TK dulu tuh kayak ya seneng, tapi sekedar seneng aja, biasa aja. Cuman Iya. makin kesini tuh karena sekarang tuh kayak aku merasa sibuk ya. Kita Iya. sebagai anak SMP yang sekolah pulangnya sore itu bener-bener kayak sibuk banget. Bahkan waktu buat sekedar tidur aja tuh rasanya susah. Jadi sekarang kalau misalkan ada menang lomba itu rasanya tuh kayak lebih seneng gitu. Bahkan Iya. sekedar lomba, mungkin lomba presenter atau lomba fashion show doang tuh rasanya tuh kayak bener-bener beda. Apalagi lomba fashion show kemarin di Mugaru itu bener-bener aku kaget banget buka hadiahnya. Uang 100.000. Wow. Jadi Mugaru ini effortnya nggak main-main ya? Mugaru M-nya modal. Wow, modal banget ya. Apa kalau misalkan kayak kita lomba 17 Agustusan aja kita tuh dikasih reward yang lumayan Iya, banget iya ya. bener. Buat satu kelas. Wow, Iya, gila dan sih, kemarin keren banget. Cyril kan habis menang lomba speech. Oh iya. Ya. Aku habis menang lomba speech juga. Dan ini tuh ada ceritanya guys, dia menang lomba speech itu dia cerita ke aku kalau dia tuh bener-bener kaget banget masuk final. Coba ceritain. Oke. Aku ceritain deh. Jadi awalnya kan
MICO Talent Mugaru Show. Talent Show ya. Ya. MICO Mugaru Talent Show ini tuh jadi tuh kan MICO-nya dibagi gitu kan jadi 4 kelas gitu. Nah, aku tuh masuk di kelas speech dan setiap siswanya itu wajib membuat video sesuai kelasnya dan nanti itu dilombakan dicari buat masuk final ini. Dan aku tuh bikinnya tuh kayak apa ya? Asal-asalan. Iya kayak agak asal-asalan gitu loh. Jadi aku bikin tuh literally tau gak sih yang kayak kerudung bergo bajunya aja ya Bergo Maryam. iya bergo habis tuh cuma pakai blazer dalemannya itu daster Dan Jadi- kerennya tuh Shiril menang guys. ya dan terus akhirnya waktu diumumin itu aku kaget banget karena kok bisa masuk apa ya kayak bisa ngalahin kayak kakak kelas 9-nya juga karena kelas 9-nya tuh bagus-bagus banget gitu. Dan kalian tahu H+1 setelah pengumuman itu Shiril tuh langsung ngomong ke aku kok dia tuh bete, kata dia tuh Kenapa? belum ada persiapan apa-apa buat masuk final karena dia tuh ya itu tadi dia tuh nggak niat gitu loh, kayak ya udah yang penting bebas kewajiban mengirim video. Dan kerennya tuh Shiril juara 2 tau. Dan kemarin penampilannya Shiril tuh keren banget tentang ini ya, tentang kaderisasi Muhammadiyah gitu ya Iya. kurang lebih. Dan tuh bener-bener berwibawa banget gitu, aura presiden-presiden gitu. Ya, 2000 berapa ya Pak kira-kira Shiril jadi presiden? 2045. Iya. Oh iya. Jadi Shiril mau pindah rumah ke pasangan nih ya. Enggak. Apa ini? Aku ketinggalan apa ini? Ini tuh jokes. Iya. Jokesnya. Padahal Ini waktu itu jokesnya lumayan gelap iya, ya. lumayan Oh, aku lumayan tahu masuk nih. gitu Iya, ya. Aku tahu nih. Oke kak, terus orang tua kakak tuh gimana sih responnya waktu tahu kakak ini juara? Padahal kakak ini nggak tahu gitu, nggak bakal nggak mikir kalau bakal juara gitu, gimana? Gimana ya? Kan nggak mungkin aku tanya, ya seneng nggak ya aku juara gitu kan? Pasti jawabannya pasti seneng. Cuman mungkin kalau aku nebak doang ya gitu kan. Karena mungkin orang tua itu ngerasa bangga pasti ya. Kayak mungkin nangis gak sih anaknya juara gitu lah, anak sekecil itu. Anak sekecil itu. Anak sekecil itu gitu kan. Mungkin ya ngomong-ngomong soal ini menang ini ya. Mungkin karena udah keseringan aku juara ya. Aduh pede. Jadi pernah aku tuh inget banget lomba di SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage. Iya. Yaitu lomba Olimpiade Ismuba. Itu aku inget banget. Itu tuh udah diumumin. Itu aku kelas 2 SD. Kelas 1-nya tuh habis harapan 1. Iya. Itu harapan tuh udah dibacain 4 harapan. Namaku belum kesebut. Itu kan ada 7 juara. Masuk ke juara 3 itu aku belum disebut juga. Aku di situ udah pesimis. Posisinya tuh akan di depan, orang tua aku di belakang. Ayahku itu udah ngerekam padahal nama anaknya tuh belum disebut. Iya. Tiba-tiba itu juara 2 Pak. Juara 2. Aduh, Keren malu. banget ya. Bukan harapan lagi ya Ril ya, tapi Ya, udah juara juara. Wah, Juara 2 gitu kan. Itu tuh uniknya ayahku tuh udah ngerekam Pak. Jadi HP itu udah standby, udah ngerekam. Jadi kan aku mikir kalau misalkan ternyata gak juara kan malu ya. Iya, Udah direkam, nanti ditanyain sama orang sebelahnya, anaknya yang mana Pak? Oh gak juara. Sekarang ngambilnya sendiri. Ya karena ayahku tuh juara nomor 1 di hatiku. Udah juara gitu. Kata-kata hari ini ya Kak Iya ya. Pak. Ini kayaknya nanti sebelum penutupan aku mau ngasih kata-kata hari ini. Oke, Buat- boleh. Oke, boleh. Terus Oke. kamu Riel gimana? Kan kamu ini Ya, belum juga selesai. Oh, belum selesai. Aku kira udah Belum, ya. yang lucu tuh belum. Bunda aku di situ tuh refleks berdiri. Anaknya mau naik ke panggung nih, mau nerima medali sama piala itu dipeluk dulu. Kamu tahu kursi-kursi kayak gini tapi Iya. yang plastik itu kan bunda aku duduk di belakang. Itu kursi. Kan aku jaraknya mungkin ada kali 8 baris sama bunda Iya. aku. Yang sebelah sini bunda aku duduk pinggir. Itu diseruduk semua sampai roboh. Jadi bener-bener bangga banget ya Iya. Kak ya. Makanya sampai nyeruduk kursi. Ya, kalau misalkan kalian berdua sendiri gimana? Kalian pernah nggak sih ada momen yang kayak lucu gitu waktu kalian pengumuman lomba? Kalau Karina kan tadi udah copot-copot aksesoris tiba-tiba juara. Kalau Shiril ada nggak? Kalau aku, bentar aku inget-inget dulu. Kalau kayaknya tuh nggak ada deh. Karena kayak setiap pengumuman lomba nih aku tuh selalu standby dulu kayak nggak langsung kabur gitu ya. Jadi aku selalu siap ada di situ. Oh tapi ada nih, yang aku lomba nyanyi TK Iya. itu. Kan itu kan kayak nyanyi kelompok gitu kan ya. Paduan suara. Ya kayak paduan suara gitu. Nah teman-temanku itu kayak kalau nggak salah ada 8 orang atau lebih gitu ya. Itu tuh
semuanya itu udah pulang, tinggal aku sendiri. Jadi di saat yang lain menerima hadiah ya, karena aku juara 3 tuh, di saat yang lain menerima trofi itu rombongan gitu Yeah. kan, aku tuh literally sendiri berdiri gitu di paling pojok. Gak apa-apa, orang yang nggak tahu tuh kan menganggap kamu tuh penyanyi solo tunggal. Kayak keren banget, gila Shiril juara 3 menyanyi. Biduan. Oke, nanti Shiril coba Pak, kapan-kapan disuruh nyanyi waktu Waduh, ada enggak pindeng Pak, pilek Pak. pilek Ditunggu aja ya videonya. Ditunggu Shiril. lain kali ya, ditunggu ya. Waduh, kapan-kapan ya, jangan. guys. Kita Jangan. tunggu Shiril nyanyi waktu apel. Dulu kamu nyanyi apa sih menang itu? Aku lupa Pak. Itu TK Pak, TKA. TKA. Kamu mana? Kamu di mana? Aku TK di KBTK Islam Saka. Di mana itu? Itu tuh di Gedangan. Jadi kayak deket sama rumah gitu loh. Aku juga dulu TK deket sih sama rumah. Di mana? Di Tropodo, di PGTK Sinergi. Kalau Karina, Duh, kalau aku nggak usah ditanya ya. Kalau aku TK-nya mah jauh, harus nyebrang pulau dulu. Waduh. Tapi disebutin ya namanya ya. TK-nya di Surabaya. Nyebrang pulau dulu. Bahkan kamu kan di itu kan di Madura waktu kecil Iya. kan. TK-nya di Surabaya. Loh, enggak. Tetap di Madura. Oh, pulau lagi. Enggak, dia tuh kan berangkat itu ke laut dulu terus balik lagi. Iya, Cuman buat maksudnya mancing ikan dulu maksudnya ya, Pak, kalau ya? misalkan dari kita kan aku sekarang SMP di sini. Nah, kalau aku mau ke TK-nya sana kan harus nyebrang pulau dulu lah ya. Pulau apa, Bali? Kan kalau misalkan Madura kali. Madura sama Surabaya dipisahkan oleh Berarti bener kan? jembatan. TK-nya di Surabaya kan. Jadi itu kan sekarang dia di SMP nih Hmm. di Sidoarjo ya Iya. kan. Nah dia kalau mau ke TK-nya lagi sekarang dia harus Oh, nyebrang pulau alah. dulu. Aku kira dulu tuh kamu tuh harus kalau mau berangkat TK tuh harus pindah pulau dulu itu gitu. kayaknya telat ya. Dia Iya. sampai-sampai udah pulang duluan. Ini itu ngalah-ngalahin sebelumnya. cerita orang tua kita kalau berangkat sekolah menyeberang tebing melewati samudra gitu ya. Iya, kalau aku lewatin jembatan Suramadu dulu ya. Oke, kalau aku TK-nya tuh namanya tuh TK Plus Nurul Hikmah Pamekasan gitu. Nama kotanya kan Pamekasan, jadi TK Plus Nurul Hikmah Siapa Pamekasan. kepala sekolah? Lupa sudah ya. Aku tuh inget Pak kepala sekolah aku waktu PG waktu TK tapi nggak tahu namanya. Jadi kalau ketemu di jalan tuh mungkin masih bisa nyapa Sama. gitu. Aku juga jadi kayak inget nih kepala sekolahnya itu yang mana, tapi nggak inget namanya gitu. Bahkan Iya. guruku nih aku tahu. Aku inget cuman wali kelasku waktu TK karena sampai sekarang wali kelasku tuh kan ketua yayasan TK-nya tuh kebetulan tetanggaku, Pak. Jadi kalau misalkan lagi lewat gitu ya, misalkan pas ketemu tuh aku masih sering nyapa dan masih sering, "Oh, udah gede ya sekarang." Ya iyalah Bu, udah lulus 8 tahun yang lalu lebih dari TK gitu ya. Kalau kecil terus serem. Iya, nanti agak kenapa ini kok kecil terus? 8 tahun gak tumbuh-tumbuh. Pak Nur tahu kalau Apa? kalian nanti ketemu sama Pak Nur ya. Siapa? Kalau nggak tahu, tergambar berat. Ya Pak Nur tuh gak mungkin dilupain ya, Iya bakal dong. jadi kenangan. Karena Pak Nur itu guru yang paling berkesan ya, apalagi Iya. di masa-masa SMP. Wih. Iya. Loh Pak Nur tahu nggak Pak Didin Iya. dari Miwa? Iya. Adikku kan sekolah di Miwa ya Pak dan lumayan deket sama Pak Didin. Adikku tuh kalau misalkan kita lagi ngebahas soal sekolah gitu ya Pak, adikku tuh pasti tiba-tiba ngebahas Pak Nur tuh lucu nggak sih kayak Pak Didin gitu Pak. Iya. Jadi adikku tuh kalau dilihat dari Pak Nur gini ya, adikku tuh menganggap Pak Nur tuh orangnya asik, lucu tapi Padahal tapi keras gitu Pak. Maksudnya kayak Pak Didin. Pak Didin kan kalau ada anak gandang ke masjid disamblek pakai sajadah gitu. Nah aku bilang ya kurang lebih Iya, iya. mirip lah ya, mirip lah ya. Lah, tapi agak-agak lebih Pak Nur ya. Ekstrim. Iya, lebih-lebih. Ekstrim. Alhamdulillah belum pernah kena hukumannya Pak Nur aku. Masya Masya Allah. Allah, ini anak baik-baik. Iya. Oh pernah. Apa Dulu tuh? Aku ini lupa salah pakai kaos kaki itu hari Kamis karena kaos kakiku basah waktu kelas 7 awal-awal. Itu aku lagi puasa kebetulan guys. Puasa Senin Kamis. Aku pakai kaos kaki warna hitam. Itu waktu itu kesiswaannya tuh masih Pak Arul. Aku tuh kena, Pak. Tapi aku bilang, disuruh lari kan Pak dulu hukumannya Pak waktu kelas 7. Aku bilang, "Pak, saya lagi puasa." "Oh ya nggak apa-apa, silakan naik aja gitu." VIP ya. VIP, free pass. Oke, ini kalau Pak Nur ya, kalau kondisinya kayak tadi terus Pak Nur ini bukan disuruh free, tapi disuruh Nulis istighfar, tempel di papan, Iya. nanti istirahat kedua sudah nempel. Iya, lengah dikit disuruh istighfar kita. Tapi gitu tuh melatih tau gak? Ya. Melatih tulisan kita. supaya bagus. Iya, betul banget. Iya. Ngomong-ngomong tentang tulisan, pernah gak sih ikut lomba yang kayak nulis gitu, resum-resum gitu? Oh aku pernah. Apa tuh? Sebenarnya bukan lomba, tapi itu aku kelas 3 SD ada kayak
hiring apa sih, mencari penulis kecil gitu, penulis cilik. Itu tuh nanti bakal dibukuin, nanti diseleksi. Jujur aku tuh nggak expect ya, karena aku nulis tuh asal-asalan. Aku ingat banget ceritanya tuh tentang anak yang suka pamer HP. Aku ingat banget itu, aku nulis literally nulisnya tuh pakai kertas folio bergaris gitu. Iya. Dulu kan aku sampai sekarang pun aku kalau nulis kan aneh ya. Dulu tuh Iya. tulisanku tuh lebih aneh lagi, kayak bagus, rapi, cuman kotak-kotak banget gitu loh hurufnya. Itu tuh ya udah kita kirim. Beberapa bulan kemudian ya, 2 bulan kemudian tuh tiba-tiba tuh dapet Apa? itu aku lulus lah, kayak misalkan udah jadi ceritaku tadi tuh dibukuin, tapi bukan aku sebagai judulnya. Aku pikir ini nanti dapat bukunya nggak sih Bun? Oh kita kira dapat, akhirnya kita email penerbit ya, ternyata dapat. Tapi kamu tahu apa? Harus bayar 120.000. Ya sama aja beli. Ya, itu Padahal itu ya kakak sendiri yang nulis gitu. Padahal S3 karya marketing sendiri. itu. Wah iya itu. Wah. itu Boleh mungkin disebutin boleh nggak boleh judulnya? apa ya? Apa judul bukunya? Aku nggak inget. Loh. Tapi aku inget judul ceritaku. Apa itu? Apa ya? Jangan pamer HP atau apa gitu. Wow, udah agak lupa soalnya udah lama juga ya Iya, kak itu ya. waktu aku masih bocil. Karena dulu tuh aku cita-citanya tuh jadi penulis. Oke. Alhamdulillah sekarang udah nggak pengen lagi jadi penulis. Padahal lucu, keren loh. Ya, nanti lulusan Mugaru ada yang Syakwila Ramadhani SPSI terus penulis gitu. Gila, keren banget. Iya, keren banget pasti. Iya, Pak. Jadi Lulus ini dengan menulis Iya. ya, Mau aku nulis tuh apa pengen tuh? jadi penulis novel, Pak. Kayak terlie gitu ya. Ya, bismillah ya, one day gitu. Amin. Oke, ngomong-ngomong, kalian tuh punya gak sih kepikiran nanti tuh pengen masuk jurusan apa waktu kuliah gitu? Oke, kalau aku sih masih bingung ya, tapi aku pengen masuk apa ya? Yang kan ada gambaran nanti yang Ya. langsung kerja enak gitu. Atau nggak kuliah Apa tapi cita-cita? SMK atau gimana? Ya cita-cita apa lah. Oh, cita-cita. kalau kita belum punya, ada nggak rencana punya rumah? Punya rumah yang di Grand Masangan pastinya. Rumahnya yang tengah-tengah kosong itu gak sih? Iya, waktu itu kamarnya cuma satu. Udah gak usah dibahas guys. Udah cukup deh ya. Oke. Cukup. Aku nih pengen apa ya? Pengen kalau misalkan aku kepikiran sekarang nih aku pengen mendadak jadi psikolog ya. Oh ya aku ya karena kamu terinspirasi tadi kan aku nyebut SPSI. Ya ini copy paste ya. Copy paste ini. Emang SPSI apa ya? Aku jangan tahu. sarjana psikolog. Oh, keren. Oh gitu. Oh. Keren ya? Kalau kamu Ril, apa Ril? Kalau aku tuh kepikiran jadi dokter. Dokter cinta. Enggak dong, SPOD, beda dokter dong. anak. Jadi aku tuh mau jadi dokter karena di keluargaku tuh ya, di keluarga besar tuh belum ada yang jadi dokter. Jadi yang jadi abdi negara itu banyak Keren banget. banget. Dan yang jadi guru tuh juga udah ada, tapi yang jadi dokter nih belum ada. Jadi harus aku dong ya. Jujur aku tuh punya Gitu. cita-cita terpendam. Apa? Tapi kalian jangan ketawa. Aku ingat banget dulu waktu kelas 3 SD. Kalian tahu Net TV? Iya, Itu dulu tuh pernah nyarin tentang taruna-taruna AL, Pak. Itu aku nonton sama ayah saya. Di situ saya tuh nggak pernah kepikiran cita-cita jadi tentara atau apa gitu kan. Tiba-tiba ayah saya nyeletuk, itu loh keren. Kamu kalau jadi itu pasti ayah bangga. Oh dari situ Pak, saya cita-citanya jadi tentara, jadi taruna, jadi akabri gitu kan Pak. Sampai udah cita-cita nanti waktu SMP aku mau masuk paskib biar bisa masuk tentara gitu. Tapi entah kenapa makin kesini kok aku pengennya kerja yang enak, bisa pensiun di umur tua gitu kan, jadi PNS, menikmati masa tua. Menikmati gitu. masa tua, apalagi di Bandung. Beuh. Apa pengennya di Malang, rumah di Malang. Dari kedewasaan adalah di saat kamu sadar kalau apa sih masa depan Kita butuh pensiunan. Iya, kita butuh pensiunan muda. Iya Pak, saya tuh cita-citanya sekarang tuh kerja apa aja, mau jadi PNS apa aja, jadi guru apapun. Umur 50 tahun saya pensiun terus gitu Sejahtera menikmati. gitu Ya, ya. sejak udah masuk setiap bulan gak ngapa-ngapain, tiap pagi minum teh Wah, sambil waduh. tidur cookies. Gitu Yul. Ya, mulai dari sekarang. Kalau itu kita perlu cari anak kecil atau enggak babi mulai sekarang Pak, buat nyepet di masa tua gitu. Betul banget ya Kak ya. Jadi kayak cita-cita kita ini sangat-sangat beragam gitu ya. Iya. Tapi cita-cita itu harus kita apa ya? Harus kita mulai usaha dengan Ya, hal-hal sekarang. kecil gitu ya. Contohnya prestasi-prestasi masa kecil tuh bener-bener mungkin bisa nanti di masa depan tuh kalau kalian jadi orang sukses tuh kalian tuh ceritakan. Misalkan nanti Shiril beneran jadi presiden rumah tengah gitu kan ya. Rumah tengah apa tuh?
Misalkan nanti Shiril beneran jadi presiden, nanti di biografinya tuh kamu harus mencantumkan kita podcast berempat gini, atau prestasi masa kecil, kamu menerima piala paduan suara sendirian, apapun itu tuh kalian tuh harus cantumin gitu. Iya. Atau enggak itu tuh piala apa Mugaru Show Talent. Iya, itu tuh kemarin keren banget tau. Tapi Shirilnya sayang kemarin waktu lagi presentasi. Iya, jadi aku juga waktu itu lagi beli-beli. Jadi aku sedih banget ya bisa lihat Shiril ya. Di situ tuh aku jujur punya kepikiran kayak Intuitive Talks, aku maju mewakili Shiril, lucu gak ya gitu. Cuman kayaknya nggak deh, aku kan bukan anak ICO gitu. Tertarik nggak sih buat masuk MICO sebenarnya? Sebenarnya aku tuh ditawarin masuk MICO waktu daftar di Mugaru, tapi aku mikir kalau masuk MICO tuh ini pertemanannya kan nggak berubah sampai kelas 9. Jadi aku mikir aku tidak suka pertemanan yang muter situ-situ aja. Jadi aku memilih masuk reguler karena ternyata reguler juga seru gitu. Iya, sama-sama serunya ya. Ya, kayak. Karena di Mugaru ini benar-benar semuanya tuh setara. Mau ICO, mau reguler, semuanya tuh seru. Dan ternyata tuh aku salah guys. Dulu aku pikir ICO tuh pertemanannya sama anak-anak ICO doang, ternyata enggak. Kita tuh bisa berteman sama anak-anak reguler, sama anak ICO. Iya, contohnya Shiril nih, Pak. Aku Karina sama aku sama Kak Syakwila gitu. Oke, aku tiba-tiba kepikiran sesuatu. Apa tuh? Reguler, ICO buang. Enggak, bercanda. Oh enggak, gini aku punya lagi. Kelas 7, Oh, ya? kelas 7, kelas 8 buang. Oke, kalau kamu sendiri real tertarik nggak sih buat masuk reguler? Iya, sorry typo ya guys. Kalau aku dari awal aku memilih masuk Mugaru tuh aku sudah mau masuk ICO karena aku emang mau ngembangin bahasa Inggrisku. Karena jadi dia udah bosen hafalan guys, dia tuh udah cerita gitu. iya, jadi aku udah gimana ya? Soalnya dari SD tuh literally dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh aku full hafalan. Jadi kayak kalau masuk reguler lagi aku Rasa-rasa. iya. Besok setahun dia di Mugaru tiba-tiba jadi orang Arab udah. Astagfirullahaladzim. Gara-gara ngomong Mahal ini guys. Oke. Oke, tapi aku tiba-tiba kepikiran dari tadi ini kan ada video reportasenya Shiril sama Karina. Menurut kalian diajak Pak Nur presentasi, diajak Pak Nur podcast gini tuh udah masuk prestasi gak sih? Oke. Menurutku sendiri sih itu udah masuk bagian prestasi gitu. Tapi ya bukan prestasi yang sampai dapet trofi gitu ya. Jadi ya aku bangga, tapi kayak gimana gitu ya. Pasti rasanya tuh kalau kita dipanggil namanya panggilan untuk ini. Terus itu kayak kita tuh bisa menyombongkan diri, Pak. Iya. Ini nih anak presenter nih. Anak gitu. presenter nih gitu. Karena nggak semua anak presenter tuh juga yang bener-bener bisa diajakin podcast terus. Karena kan bener-bener kayak yang udah jago gitu. Jadi tuh aku merasa kayak aku itu emang jago gitu kan di public speaking gitu. Sekarang jam berapa, Pak? Udah, Pak? Jam 1. Oke, jam 1. Kayaknya waktunya kita pamit untuk Iya. Ya. Oke, akhirnya aku Berlanjut. Oh ya, kita next time. ya besok Kapan? Besok libur. Sabtu. Senin berarti guys. Atau Jumat aja, Pak. Kalau Senin kan kita kan harus belajar buat hari Selasa. Iya, Jumatnya Jumat, aja. siap Jumat. Oke, kita tunggu 1 minggu ke depan, guys. Oke, akhirnya aku Syakwila. Aku Shiril dan aku Karina mengucapkan terima kasih dan Sampai jumpa. Dah. Oke, guys, sudah. Kok nggak masalah? Oh iya. Jangan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.